sudah membacakan informasinya, dan saya yakin juga Pak Bani sudah beberapa waktu terakhir terus memantau kondisi geopolitik di global yang sudah berpengaruh terhadap Indonesia. Utamanya sebenarnya yang kita bicara berkaitan dengan logistik. Kalau kita bicara konteksnya adalah untuk PT Samudra Indonesia adalah berkaitan dengan shipment. Mungkin selaku pucuk pimpinan dari Samudra Indonesia sendiri, kira-kira overview-nya atau perspektifnya dengan tantangan global yang pada saat ini sedang terjadi dan nampaknya masih belum selesai ya Pak, seperti apa? Ya, mungkin satu kata yang bisa menggambarkan adalah seru. Ya, bagi kita pemain pelayaran, ini adalah tahun yang seru, menarik, karena memang kita harus lebih alert, lebih waspada, lebih terjaga, mungkin tetap tidur tentunya, tapi tetap memikirkan situasi dan operasional kita dengan lebih hati-hati, lebih cermat. Dan selain hati-hati juga cermat untuk melihat peluang-peluang yang akan timbul di tengah-tengah krisis. Ya. Jadi seru. Oke, saya sepakat dengan satu kata tersebut, begitu seru kalau kita bicara berkaitan dengan logistik, terutama di tengah kondisi geopolitik pada saat ini. Terutama kalau kita bicara berkaitan dengan Samudra Indonesia kan cukup banyak ya Pak komoditas, karakternya juga cukup variatif begitu. Tapi mungkin kalau dari profil perusahaan sendiri, melihat tantangan geopolitik yang ada, utamanya yang paling berpengaruh adalah harga minyak ya Pak. Baik harga minyak dan juga aksesibilitas terhadap minyak itu sendiri. Begitu. Itu kan pasti berpengaruh. Baik secara operasional maupun secara pelanggan dari Samudra Indonesia sendiri. Apakah sudah ada penyesuaian operasional yang sudah dilakukan secara internal perusahaan? Ya, tentu penyesuaian operasional itu sebenarnya selalu terjadi ya. Padahal mungkin on a daily basis. Jadi mindset perusahaan shipping itu punya crisis mindset yang tidak berhenti sih. Baik itu di tahun yang ada perang maupun di tahun yang tidak ada perang. Jadi memang kita secara daily basis itu selalu memonitor pergerakan supply, bunker, ketersediaan, dan yang menguntungkan atau paling tidak yang kami sudah terbiasa adalah kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber saja untuk supply dari bahan bakar operasional kita. Jadi kita tidak hanya mengandalkan misalnya sumber di dalam negeri. Jadi kita bisa beroperasi di beberapa negara dan kita juga bisa mendapatkan supply dari negara-negara lain. Ya. Oke. Di tahun 2026 ini dengan kondisi perang yang terjadi, apakah akan menjadi tahun yang sulit atau mudah Pak sebenarnya untuk Samudra Indonesia secara keseluruhan? Kita belum pernah punya pikiran tahun yang mudah, ya, tapi kita setiap tahun punya kesulitannya masing-masing. Dan seperti tadi yang jelas tahun ini adalah tahun yang seru, bukan tahun yang lesu. Yang jelas lawan katanya tuh bukan lesu, tapi seru. Ya. Oke, kalau berkaitan dengan rute Pak, dengan kondisi perang saat ini, apakah memang sudah ada penyesuaian juga berkaitan dengan logistik yang dilakukan oleh Samudra Indonesia? Tentu saja ada. Dan again saya bilang bahwa memang setiap saat kita sesuaikan rute, tapi tentu saja saat ini yang paling jelas adalah kita mensuspend atau menghentikan untuk sementara waktu semua rute kita yang berkaitan dengan Middle East, bahkan misalnya pun mendekatilah area konflik, itu kita hentikan dan kita alihkan ke rute-rute lain. Dan rute-rute lain ini juga termasuk rute-rute yang selalu kita eksplor untuk buka baru. Gitu. Ya, sudah terjadi. Oke, tadi kan salah satu informasi yang sudah disampaikan juga adalah justru Samudra Indonesia malah melihat situasi ini adalah menjadi kesempatan, yaitu salah satunya untuk menyesuaikan atau meng-capture profit dari mungkin kontrak lama yang akan diperpanjang dan juga kontrak baru. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih Pak rencananya? Ya, jadi kondisi yang ada saat ini itu sebenarnya menekan kapasitas. Jadi kapasitas jadi tertekan sehingga sebenarnya lebih banyak demand daripada supply. Jadi artinya permintaan pelanggan itu tetap tinggi atau bahkan meningkat, sedangkan yang bisa kita layani itu kan menjadi semakin terbatas oleh semua pemain ya di industri. Sehingga tentu itu juga menekan harga ya, freight rate juga menekan ke atas gitu. Nah oleh karena itu sebenarnya problem, tapi tetap in a way good problem bagi perusahaan karena revenue ada di depan mata tetap dan kita justru bisa menangkap peluang baru kalau kita bisa menyediakan layanan tambahan. Jadi kalau kita bisa mendatangkan kapal tambahan misalnya, maka kita bisa menangkap ekstra demand yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya. Dan ini bisa terjadi di berbagai rute.
bahkan bukan hanya rute yang terdampak konflik secara langsung. Oke, berarti memang ada akuisisi kapal, betul ya Pak, yang dibangun di China yang melibatkan banyak pertimbangan. Mungkin boleh dijelaskan kan kalau kita bicara berkaitan dengan ini termasuk ekspansi yang cukup besar begitu. Di tengah tantangan yang ada cukup bisa dikatakan anomali begitu ya Pak, di tengah tantangan semua industri mempertanyakan, tapi Samudra Indonesia ini justru mengakuisisi kapal yang dibangun oleh salah satunya adalah China begitu. Mungkin boleh penjelasan faktor utama atau background yang menjadi dasar keputusan ini seperti apa, mungkin selain untuk meng-capture kesempatan itu tadi. Ya, tadi backgroundnya memang selama ada demand, selama ada permintaan, tentu kita perlu menambah kapasitas, dan penambahan kapasitas itu bentuknya adalah menambah kapal. Dan saat ini kami dalam posisi kekurangan kapal, artinya lebih banyak permintaan dibandingkan lebih banyak space kapal yang bisa kita jual kepada para pelanggan. Oleh karena itu ya betul, kami sedang membangun beberapa kapal, dan meskipun kami tuh lebih suka sebenarnya bikin kapal tuh misalnya di Jepang gitu ya, tapi penuh. Nah itu juga menandakan bahwa kalau penuh itu kan banyak orang lain juga beli gitu. Nah sekarang kami kemudian juga membangun di China. Di China ini kita saat ini lagi pesen up to around 5 or 6 newly built vessels, dan itu ya kami confident bahwa kapal-kapal yang kami pesan itu tentunya kita perlukan segera karena memang kita punya permintaan yang tinggi dari para pelanggan. Oke, berarti pertanyaan kembali ke fundamental bisnis. Ekspansi adalah sesuatu yang positif. Tadi Bapak bilang bahwa situasi ini adalah seru lawan katanya dari lesu, tapi di sisi lain harus ada potensi oversupply di sektor pelayaran yang jangka panjang harus tetap dijaga. Kalau di masa depan nanti tantangan ini sudah lewat, posisinya sudah berubah, katakan oversupply ini akan terjadi. Kira-kira bagaimana dari perusahaan strateginya Pak? Oversupply pertama kita harus punya mindset yang luas. Kita harus punya overview yang luas. Kalau kita hanya melihat satu segmen tertentu atau satu pasar yang limited, terbatas, maka kita tidak punya overview yang sangat luas. Kita punya overview yang global. Sehingga kita melihat bahwa pasar pelayaran kami itu bisa global, dunia gitu ya. Jadi seandainya kita tidak bisa operasikan kapal tersebut di Indonesia, katakanlah kita bisa mencari lokasi-lokasi lain di negara lain yang kita bisa operasikan. Nah, dengan melihat secara global ini, kita lihat peluang tuh banyak sekali sebenarnya. Kalau kita bisa fleksibel untuk berpindah, mengoperasikan kapal mungkin hari ini di Asia, besok di Eropa, atau mungkin di Amerika, potensi-potensi itu ada kalau kita melihatnya secara global.